Yang paling merebak terjadinya peningkatan signifikan di awal bulan September sampai dengan akhir September. Di Oktober sudah mulai melandai bahkan menurun adalah meningkatnya penambahan kasus pada klaster keluarga. Selamat siang, selamat datang dalam acara talk show lebih dekat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali. Nah, kebetulan saya saat ini Puspawarni bersama dengan Bapak Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Bapak Imade Rentin. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam tangguh, salam sehat. Salam sehat. Iya, jadi hari ini, siang ini kita akan banyak berbicara tentang bagaimana pemerintah Indonesia, pemerintah daerah Provinsi Bali juga tentunya membantu masyarakat luas dalam penanganan COVID-19 yang beberapa bulan terakhir, bukan beberapa lagi ya Pak, sudah 7 bulan terakhir mengganggu bagaimana kita hidup gitu ya. Nah, saat ini banyak masyarakat di luaran sana Bapak ingin tahu bagaimana sih sebenarnya kondisi Bali saat ini terkait dengan penanganan COVID-19. Untuk yang terbaru Pak. Ya, Provinsi Bali masuk di dalam 10 provinsi prioritas. Kenapa ada 10 provinsi prioritas? Karena pertama dilihat dari indikator eskalasi penambahan kasus terkonfirmasi. Bali sejak awal September 2020 penambahan kasusnya cukup meningkat tajam. Bahkan dalam penambahan kasus harian kami sempat mendapatkan angka tertinggi dalam sejarah penanganan COVID-19 di Provinsi Bali, tepatnya di tanggal 8 September, penambahan hariannya sampai 196 orang. Ini tertinggi dalam penanganan COVID-19. Kendati pun ketika kita berbicara awal Oktober sampai dengan pertengahan Oktober kali ini, relatif melandai bahkan cenderung menurun. Bahkan angka yang kami catat di posko penanganan COVID-19 yang kebetulan ditempatkan di kantor kami di BPBD Provinsi Bali, prosentase kesembuhan sampai dengan hari Senin kemarin, 19 Oktober 2020 itu sudah mencapai 89%. Jika dibandingkan dengan beberapa provinsi di Indonesia, Bali pada posisi leading teratas dari persentase tingkat kesembuhan. Jika dilihat dari akumulasi kasus terkonfirmasi positif, Bali memang masih ada di skup lingkaran 10 besar, kemarin kita di posisi 11. Jika dilihat dari akumulasi jumlah kasus terkonfirmasi positif yang sedang kita hadapi di Provinsi Bali. Tapi sekali lagi yang patut kita pertahankan ke depan untuk lebih kita tingkatkan lagi adalah persentase kesembuhan. Dan hari ini, walaupun laporan belum resmi, karena tiap hari resminya laporan kami terima di jam 5 sore. Sekarang baru jam 1 siang, tetapi bocoran saya sudah dapat bahwa kondisi kesembuhan hari ini jauh di atas dari penambahan kasus terkonfirmasi positif. Ini tentu di satu sisi kinerja tim kita di Satgas, tentu di dalamnya ada tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan, proses pendisiplinan protokol kesehatan ada teman-teman kami dari unsur Satpol PP, TNI dan Polri yang setiap hari tidak pernah mengenal lelah untuk melakukan upaya pendisiplinan dan penegakan protokol kesehatan di berbagai unit, berbagai kalangan, di berbagai area untuk mereka menemukan warga kita yang dalam tanda kutip masih belum disiplin di dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Kami dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan beberapa langkah strategis yang dalam hal ini Satgas Nasional, Pak Menko Maritim, beliau Jenderal Luhut Binsar Panjaitan bersama Pak Ketua Satgas Nasional, Pak Kepala BNPB, Pak Letnan Jenderal Doni Munardo memberikan beberapa penegasan kepada kami awal September, pertengahan September, dan bahkan kami di Bali, Bapak Gubernur telah menindaklanjuti dengan baik itu berupa peraturan gubernur tentang penegakan hukum protokol kesehatan, termasuk yang terakhir surat edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur dalam rangka upaya pengoptimalan berbagai strategi penanganan COVID-19 di Provinsi Bali.
Nah, itu tadi beberapa penjelasan yang sudah Bapak berikan kepada kami. Mungkin masyarakat di luaran sana ingin tahu, Pak, di Bali dengan angka sudah sempat mencapai angka tertinggi juga pada bulan September, 100-an lebih per hari. Klaster apa, Pak, yang paling tinggi? Apakah perkantoran atau mungkin pasar atau mungkin bank dan lain-lain? Eh, Kalau dilihat berdasarkan klaster penyebaran, awal mula kalau kita tahapkan begitu ya, di Provinsi Bali itu hampir sama dengan beberapa provinsi dan daerah lain. Di awal mula kejadian kasus itu muncul, kan kita disibukkan dengan penerimaan PMI ABK, pekerja migran Indonesia, anak buah kapal yang notabene adalah warga kita, notabene adalah semeton Keramu Bali, yang akan pulang ke tanah air, salah satunya akan pulang ke Pulau Dewata, Pulau Bali yang memang tanah kelahirannya. Data awal yang kami terima tidak kurang dari 22.000 PMI ABK yang akan pulang ke Indonesia. Di antara 22.000 itu 70%-nya ber-KTP Bali, yang warga Bali asli. Data yang kami terima sampai pertengahan bulan Juli tidak kurang dari 17.500 PMI ABK yang telah tiba di Bali. Memang beberapa di antara mereka, puluhan ribu itu, ada beberapa memang yang tiba di Bali, tiba di Indonesia setelah dilakukan proses screening, mereka ternyata ditemukan positif. Kendati pun diberlakukan setelah melakukan karantina sesuai aturan 14 hari, mereka kembali dinyatakan sehat dan kembali berkumpul dengan keluarganya. Kebelakangan, setelah adanya transmisi lokal baik di klaster pasar, yang paling merebak terjadinya peningkatan signifikan di awal bulan September sampai dengan akhir September. Di Oktober sudah mulai melandai bahkan menurun, adalah meningkatnya penambahan kasus pada klaster keluarga. Ini kalau kami melihat sebagai bahan evaluasi kami di Satgas di daerah, hampir di semua daerah ini terjadi. Ini kita sinyalir adanya kebijakan dari Satgas Nasional yang awalnya semua kasus positif wajib dikarantina di tempat terpadu, tempat terpusat di bawah pengawasan. Belakangan yang dikeluarkan berupa keputusan Menteri Kesehatan revisi kelima, ada rekomendasi yang memperbolehkan atau mengizinkan kasus terkonfirmasi positif untuk melakukan karantina di rumah masing-masing dengan catatan dia orang tanpa gejala, OTG, dia bergejala ringan. Kami sinyalir, bahkan Bapak Gubernur mengeluarkan statement, warga kita, semeton kita yang positif melaksanakan karantina di rumah, relatif tidak disiplin untuk interaksi dengan segenap anggota keluarganya. Sehingga kemungkinan keluarga yang sehat, tetapi ada di dalam lingkup satu keluarga, dia bisa tertular. Sangat amat mungkin berisiko untuk tertular. Yang kedua, dari sisi sarana prasarana rumah yang bersangkutan. Rumah yang sempit tentu tidak memadai untuk karantina mandiri. Jadi sangat amat dimungkinkan terjadinya penularan. Sehingga ketika kita melihat dominasi klaster apa di akhir-akhir ini terjadinya penambahan kasus positif, pertama memang kita melihat klaster keluarga itu sendiri, kemudian klaster perkantoran sudah mulai hampir merata. Baik kantor pemerintahan di daerah, pemerintah pusat vertikal yang ada di pemerintah Provinsi Bali, perkantoran swasta dan lain sebagainya, hampir amat merata, karena memang kondisi ini di saat kita 31 Juli Bapak Gubernur mengeluarkan edaran bahwa kembali dilakukan pembukaan berbagai sektor publik, pelayanan dan lain sebagainya, 14 sektor kehidupan di Provinsi Bali, perkantoran mulai dibuka, merebaklah terjadi munculnya berbagai kasus di perkantoran. Tentu salah satunya teman-teman kami mungkin dalam penerapan protokol kesehatan yang kurang taat terhadap pendisiplinan protokol kesehatan. Seperti yang Bapak bilang barusan, Pak ya, merebaknya COVID-19 itu bisa dalam ruang lingkup keluarga, tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Lantas apa upaya pemerintah melalui BPBD, melalui Satgas COVID dalam memberikan edukasi kepada masyarakat? Mungkin ada kanalnya, ada upaya-upaya lain, pendekatan-pendekatan tertentu, Pak? Oleh Satgas Nasional, kami 10 provinsi prioritas itu didorong untuk melakukan sekurang-kurangnya 3 strategi utama di dalam penanganan COVID-19. Di antara 3 strategi itu terbagi menjadi 2 target.
2 strategi merupakan target hulu, 1 strategi merupakan target hilir. 2 strategi yang di target hulu itu secara prim besarnya adalah bagaimana melakukan penurunan terhadap kasus harian. Di sana tertuang menjadi 2 strategi. Yang pertama, bagaimana kita melakukan upaya kampanye perubahan perilaku. Kampanye perubahan perilaku di dalamnya ada unsur operasi penegakan hukum, ada operasi justisi yang dilakukan oleh teman-teman kami, Satpol PP, TNI, dan Polri. Sampai hari ini kami mendapatkan update data tiap hari teman-teman dari ketiga unsur tadi secara rutin memberikan update kondisi tentang penegakan dan pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang ada di masyarakat. Kemudian strategi kedua, seperti yang saya katakan tadi, ada perubahan dan pengoptimalan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kami di pemerintah daerah pun selaku Satgas Penanganan COVID Provinsi Bali mengikuti pola kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, yaitu penyediaan pusat-pusat karantina sebagai isolasi kasus konfirmasi positif bagi yang OTG, orang tanpa gejala dan gejala ringan. Jika sebelumnya mereka boleh atau direkomendasikan untuk karantina mandiri di rumah, sejak 17 September 2020 tidak ada lagi isolasi mandiri atau karantina mandiri di rumah masing-masing. Pemerintah daerah, Satgas Provinsi Bali, Satgas Kabupaten Kota, tidak kurang dari 14 hotel telah disiapkan untuk dijadikan tempat karantina terpusat, tempat karantina terpadu untuk mereka, para warga kita yang sudah ditemukan terkonfirmasi positif, sesegera mungkin kita evakuasi untuk ditempatkan di hotel karantina. Satu sisi pengawasan terpadu, terkontrol, yang kedua dari sisi penanganan perawatan, karena kami menyiagakan 24 jam tenaga kesehatan yang di sana. Strategi ketiga yang terakhir adalah bagaimana kita penguatan dalam manajemen perawatan. Di Bali, Bapak Gubernur sedang mengembangkan yang disebut dengan Usade Barak, Bali Arak. Dengan sistem nebulizer, inhalasi arak dengan berbagai campuran, itu dimasukkan dalam sebuah alat nebulizer, keluar embun, keluar asap, kemudian itu diisap, diisap oleh para pasien yang sedang dirawat, dan data yang kami terima, tingkat kesembuhan bagi pasien yang melakukan treatment terhadap uap tadi itu cukup tinggi. Di samping memang di sisi lain Bapak Gubernur dengan seluruh Bupati Wali Kota yang ada di Provinsi Bali kembali melakukan penguatan di fasilitas rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Bali. Untuk yang Bapak sebutkan barusan, banyak sekali upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini. Lantas bagaimana standar sarana protokol kesehatan? Misal mungkin bisa dijelaskan Bapak standar masker yang harusnya digunakan, apakah buff boleh digunakan. Kadang-kadang kalangan anak muda di luaran sana masih kerap kali menggunakan buff tanpa menggunakan masker medis yang seperti hari ini kita gunakan, Pak. Apakah? Ya, terakhir tim pakar gugus tugas ulangi, tim pakar Satgas Nasional menyampaikan himbauan kepada warga masyarakat bahwasanya buff, scuba, dan berbagai masker sejenis terhadap yang saya sampaikan tadi untuk tidak direkomendasikan kembali. Karena tim pakar Satgas Nasional membuat semacam perbandingan, buff dan scuba itu hanya memiliki tingkat efektivitas tidak lebih dari 5% untuk melindungi kita. Karena memang diperbandingkan, ketika A dan B berdiri, saling berdiri dan saling berhadapan, A sakit, si B sehat, tetapi sama-sama menggunakan masker dan mengatur jarak secara aman, yaitu minimal 1,5 sampai 2 meter, mereka aman dari paparan. Tetapi ketika masker yang digunakan adalah dengan jenis yang tidak direkomendasikan, yang memiliki efektivitas sangat rendah, scuba, buff tadi dikatakan hanya maksimal 5% tingkat efektivitasnya, tentu sekali lagi Satgas Nasional tim pakar dalam hal ini tidak merekomendasikan untuk menggunakan itu. Banyak pertanyaan dari warga ketika sampai saat ini di pasaran sudah banyak beredar, kami telah memiliki banyak hal. Kami di Satgas Provinsi tentu mengambil langkah strategis sekaligus sebagai himbauan kepada warga masyarakat. Ketika kondisi itu sudah terjadi, tentu kita siasati.
Jika scuba pertimbangan tidak direkomendasikan karena faktor yang kasat mata adalah tipis, kiranya bisa disiasati dengan double, dikombin. Misalnya kita awal sudah menggunakan masker medis seperti yang kita gunakan hari ini, kemudian dikombin dia dengan masker scuba yang relatif seperti jiwanya anak milenial sekarang, karena dia dipasang logo, dipasang tulisan, dipasang apa segala macam. Yang bersifat standar tetap dipasang di bagian dalam, scubanya dipasang di bagian luar, sehingga tagline anak muda masih tetap jalan, tetapi dari sisi sektor kesehatan, penaatan protokol kesehatan tetap kita lakukan. Saya kira seperti itu. Iya, perlu diingatkan sekali lagi mungkin buat masyarakat luas yang ada di luar sana, sekali lagi jika tetap ingin menggunakan masker scuba atau masker kain yang fashionable, yang sesuai dengan gaya kekinian, jangan lupa tetap menggunakan masker medis ya Bapak ya, tetap menggunakan, dikombinasikan. Nah setelah itu baru saudara-saudara semua bisa menggunakan masker scuba atau masker fashion yang Bapak Ibu semua miliki. Nah terkait dengan perilaku hidup sehat Bapak, bentuk-bentuk sosialisasinya seperti apa? Apakah pendekatan di sosial media juga tetap dijalankan atau sosialisasi ke banjar-banjar mungkin atau ke pemuda, desa adat dan lain-lain? Tim pakar bidang komunikasi publik Satgas Nasional Penanganan COVID-19 melakukan survei. Dari sekian media yang paling efektif untuk melakukan edukasi, sosialisasi sehingga kena kepada kelompok sasaran, hasil penelitiannya menyatakan bahwa yang paling efektif bahkan angkanya di atas 75% adalah media sosial. Oleh karena itu Satgas pun bergerak melakukan hal yang sama. Apa saja yang kita sosialisasikan kepada masyarakat? Saat ini ada 2 gerakan masif yang sedang dilakukan oleh Satgas Nasional melalui Pak Doni Munardo, Kepala BNPB. Yang pertama, gerakan tagline Ingat Pesan Ibu. Ingat pesan ibu itu tetap mendorong 3M. 3M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Ada plusnya, plus melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ada tagline yang kedua yang sedang digencarkan oleh Satgas Nasional. Ada 3 wajib untuk menghindari COVID-19. 3 wajib itu terdiri atas pertama iman, yang kedua aman, yang ketiga imun. Iman itu wajib kita semua menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua aman, wajib kita menerapkan dan disiplin melakukan 3M tadi. Memakai masker, wajib menjaga jarak, dan wajib mencuci tangan. Yang terakhir imun. Imun ini penjelasannya adalah mari wajib melakukan olahraga secara teratur, wajib istirahat yang cukup, wajib tidak panik, wajib tetap bergembira, dan wajib asupan gizi yang seimbang. Ini yang menjadi tagline dan kampanye secara masif yang dilakukan oleh Satgas Nasional. Tentu kami di Satgas Provinsi Bali pun melakukan upaya-upaya yang sama. Betul sekali. Saya menyoroti poin yang wajib bergembira, Pak. Karena akhir-akhir ini masyarakat Bali khususnya di luar sana mungkin mengalami fase hidup yang sangat berat. Banyak di antara masyarakat juga kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Jadi bergembira itu sebuah kewajiban untuk kesehatan ya, Pak ya? Ya, benar. Betul. Nah, terkait himbauan yang Bapak sebutkan barusan, tentunya akan ada sanksi apabila himbauan tersebut dilanggar. Nah, bagaimana ini sanksi yang diterapkan kepada masyarakat maupun instansi? Apakah masih banyak yang belum mematuhi, Pak? Dilihat dari kacamata Bapak sendiri. Perpres 6 2020 tentang penegakan hukum protokol kesehatan yang kami di Provinsi Bali dikeluarkan peraturan kepala daerah, Pergub namanya, Peraturan Gubernur 46 2020 juga tentang penegakan hukum protokol kesehatan, di mana Satpol PP ditugaskan oleh Bapak Gubernur selaku leading sektor dan koordinator di dalam penegakan disiplin protokol kesehatan, terutama menggunakan masker. Hasil update setiap hari yang disampaikan oleh teman-teman kami di Satpol PP, relatif sejak penegakan yang dilakukan tanggal 17 September 2020, memang awal mula terjadi kesimpang siuran dalam arti di satu sisi ada beberapa masyarakat yang belum memahami tentang adanya regulasi tersebut. Di sisi lain tentu menjadi tugas berat kami di Satgas untuk melakukan
Sebenarnya kalau ditanya apakah tidak perlu edukasi, edukasi sebenarnya sudah dilakukan sejak awal. Edukasi yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah, bagaimana Satgas dari awal menghimbau untuk secara taat menggunakan masker. Tidak berhenti pada batas himbauan saja, tetapi pemerintah Provinsi Bali, Bapak Gubernur, selalu merangkul semua pihak termasuk kami, para PNS, para aparatur sipil negara yang ada di Pemprov Bali. Kita mempunyai masker. Masker kain ratusan ribu hasil punio dari puluhan ribu PNS yang ada di Pemprov Bali itu kita bagikan secara gratis kepada seluruh warga, seluruh Keramo Bali melalui dan berbasis desa adat. Dua tahap sudah pembagian masker kain yang kita berikan melalui perjuru yang ada di desa adat. Harapannya adalah sekurang-kurangnya ada angka ideal, satu orang warga sekurang-kurangnya memiliki 4 masker. Ini tentu dalam aktivitas mereka cukup dan memadai. Masker yang dimaksud adalah masker yang sesuai standar kesehatan. Oleh karena itu di dalam penegakan disiplin protokol kesehatan dengan dikeluarkannya Pergub 46 2020 sesungguhnya arahnya dalam tanda kutip sedikit pemaksaan kepada masyarakat, pemaksaan ke arah yang lebih baik. Rata-rata regulasi ketika sudah ada kata wajib, di dalamnya ada denda, ada sanksi, diawali dengan sanksi administrasi, kemudian ada denda, tentu arahnya dalam rangka sedikit memaksa kepada warga masyarakat, kepada publik agar taat pada protokol kesehatan, taat pada apa yang diwajibkan di dalam regulasi tersebut. Kan kebiasaan masyarakat kita, kebiasaan warga kita dipaksa, dia akan terpaksa, kemudian menjadi terbiasa. Yang paling kita inginkan adalah poin keempat, menjadi budaya. Di dalam disaster management, manajemen penanggulangan bencana, budaya sadar bencana kita bangun. Salah satunya adalah dengan upaya selalu dan terus-menerus kita melakukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, lantas bagaimana nih menurut Bapak untuk masyarakat Bali sendiri, apakah sudah patuh terhadap himbauan-himbauan yang sudah diberikan oleh pemerintah terkait masker, kemudian cuci tangan dan lain-lain? Kalau ditanya tingkat kepatuhan masyarakat, saya sebagai orang Bali, saya nyatakan relatif patuh apabila apalagi kalau kita bandingkan dengan beberapa daerah di provinsi lain yang ada di Indonesia. Kita melihat jangan jauh-jauh, tetangga terdekat kita saja di Jawa Timur, tetangga kita di beberapa daerah provinsi di Jawa, kita melihat dari sisi penambahan kasus yang cukup tinggi. Bali yang rata-rata penambahan kasus lebih dominan di 2 digit. Katakanlah sekarang puluhan dia, sesekali ada di 3 digit ratusan. Di tempat lain, katakanlah di DKI Jakarta yang merupakan kasus tertinggi se-Indonesia yang ada sekarang, penambahan hariannya itu di atas 1000. Ini salah satu kenapa penambahan kasus tinggi terjadi di beberapa daerah, salah satunya faktor kedisiplinan dari masyarakat itu sendiri. Tetapi ketika saya mengatakan dari sudut pandang Satgas, tingkat kedisiplinan relatif cukup tinggi di tengah-tengah masyarakat kita, tentu tidak boleh ini dijadikan berleha-leha dan lain sebagainya. Karena seperti penegasan dari Bapak Presiden, Bapak Ketua Satgas Nasional bahwa pandemi COVID-19 ini kan belum pasti sampai kapan akan berakhir. Satu-satunya langkah paling bijak yang bisa kita lakukan adalah taat dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Tentunya juga kita tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat luas yang sudah mematuhi protokol kesehatan, tetap mendukung kinerja pemerintah juga ya Pak ya. Untuk terakhir kali Pak, berikan himbauan kepada masyarakat luas terkait dengan pola hidup sehat dan disiplin dalam era pandemi ini. Ya, masyarakat dan Keramo Bali sareng sami sane titiang banggakan. Titiang, Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, sekali lagi mengajak dan menghimbau kita semua. COVID-19 benar adanya, bukan konspirasi, bukan bohong, tetapi nyata adanya. Oleh karena itu, sikap paling bijak yang bisa kita lakukan untuk sementara sambil menunggu vaksin dan pengobatan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan adalah mari tetap disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Astungkara, dumugi irago sareng sami tetap sehat dalam lindungan Ide Yang Widiwasa.
Baik, itu dia tadi pesan terakhir dari Pak Made Rentin selaku Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali. Terima kasih banyak Bapak. Matur suksema. Matur suksema. Nggih. Semoga tetap sehat. Salam Astung tangguh. karo. Salam sehat untuk kita Salam semua. tangguh, salam sehat untuk kita semua. Itu dia tadi perbincangan singkat kita lebih dekat bersama tim dari Satgas COVID-19 Provinsi Bali. Saya Puspawarni bersama kru yang bertugas. Terima kasih banyak. Om Santi, Santi, Santi Om.